wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat video mewawancarai seorang guru. Beliau merupakan guru SD di salah satu SD di Kota Palembang. Saya membuat wawancara ini untuk melengkapi tugas akhir saya dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, untuk itu kita langsung undang saja narasumber saya. Silakan, Bu. Oke, sebelum kita melakukan wawancara, saya akan memperkenalkan dulu narasumber saya. Dengan Ibu siapa, Bu? Sri Umaya. Dengan Ibu Sri Umaya. Ibu Sri Umaya ini wali kelas juga, Bu, ya? Iya. Di kelas 2 SD. Di kelas 2 SD. Ngajar di SD berapa, Bu? 235. 235 Kota Palembang, Bu, ya? Iya. Oke. Jadi, Bu, di sini saya akan mewawancara Ibu mengenai pengelolaan pendidikan khususnya di sekolah dasar. Ada beberapa pertanyaan yang telah saya siapkan untuk nanti Ibu jawab. Untuk itu kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, ya, Bu. Yang pertama ini saya akan mengenai proses pengelolaan pendidikan di sekolah, Bu. Jadi menurut Ibu, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan khususnya di sekolah dasar, Bu? Faktor penentunya itu apa saja, Bu? Pertama, antara komite dengan kepala sekolah juga guru-guru yang berada di SD 235 itu saling membantu, saling memberikan contoh, memperancar supaya pendidikan di SD 235 ini berjalan dengan baik. Jadi adanya salah satu faktor penentunya adanya komunikasi kolaborasi bersama komite, kepala sekolah, guru dan staf-staf yang di bawahnya, Bu, ya. Untuk penentu keberhasilan untuk keberhasilan di bidang pendidikan. Oke, jadi hal-hal seperti itu yang harus dibangun, Bu, ya, untuk menentukan keberhasilan pengelolaan di satu sekolah, Bu, ya. Itu juga tanpa kebersamaan antara kepala sekolah, komite, juga guru-guru serta anak didiknya juga, supaya ini menunjang semua. Jadi perlunya kolaborasi di satuan pendidikan, Bu, ya. Ya. Oke. Nah, Bu, pertanyaan selanjutnya mengenai kepemimpinan kepala sekolah, Bu. Jadi di sini akan saya menanyakan menurut Ibu, pandangan Ibu saja. Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru, Bu, dalam suatu sekolah khususnya di sekolah Ibu? Oh, itu penting sekali. Sebab kepala sekolah itu harus memberikan contoh yang terbaik untuk guru-gurunya, juga untuk memberikan contoh yang terbaik, terutama di bidang misalnya pelajaran itu kepala sekolah harus memberikan contoh yang terbaik. Jadi ada pengaruh terhadap kinerja guru dengan kepemimpinan kepala sekolah. Itu juga harus ada komunikasi antara kepala sekolah dengan guru untuk harus saling bersamaan. Ya. Harus bersamaan. Kalau tanpa saling bersamaan kita tidak bersatu dalam menunjang kependidikan. Jadi ada pengaruh terhadap kepemimpinan kinerja guru juga, Bu, ya. Jadi kepala sekolah itu sebagai leader, Bu, ya, pemimpin harus mengetahui bagaimana kinerja pegawainya di bawah-bawahnya itu, Bu, ya. Dia harus tahu tentang kinerja gurunya sampai di mana. Oke. Nah, Bu, itu pertanyaan yang kedua. Oke, selanjutnya, Bu. Nah, ini mungkin permasalahan supervisi, Bu. Supervisi ini mungkin kalau di jajaran guru itu sedikit mempersulit karena mungkin tanpanya ada komunikasi, tiba-tiba langsung ada pemeriksaan. Itu sering terjadi nggak, Bu? Iya, sering terjadi kan? Nah, makanya saya mau menanyakan, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia khususnya memberikan dampak positif, Bu, untuk meningkatkan mutu sekolah pendidikan? Ya. Itu pasti. Sebab supervisi itu untuk memberikan wawasan kepada guru-guru supaya guru-guru itu mempunyai wawasan lebih tinggi untuk mengajar anak didiknya, menambah ilmu untuk anak didiknya itu. Ya, apalagi sekarang kan guru sudah S1 semua, diberikan tingkatan lagi. Dari dulu D2 sekarang S1 supaya guru itu lebih maju lagi, lebih pintar lagi, lebih kreatif lagi. Itu untuk memberikan wawasan kepada anak didiknya. Itu saja. Jadi supervisi itu memberikan dampak, Bu, ya, untuk menjamin kemampuan. Jadi supervisi itu sebagai evaluasi dalam
pembelajaran gitu dalam ya. pelajaran ya, evaluasi sampai di mana guru itu wawasannya ya. Itu lebih bagus itu supervisi itu. Diharuskan misalnya setahun sekali atau 6 bulan sekali itu. Perlu juga pendampingan Bu ya dalam supervisi ini kepada guru-guru baru Bu ya dalam pelaksanaan supervisi seperti Bu ya. Iya. Jadi agar supervisi ini memiliki arti penting Bu ya, bukan hanya formalitas untuk pemeriksaan kepala sekolah ataupun komite Bu ya. Itu harus diharuskan supaya ada peningkatan untuk guru-guru. Kinerja guru Bu ya. Iya, harus ada peningkatan. Oke Bu. Jadi saya akan lanjut pertanyaan Bu. Menurut Ibu sendiri nih Bu, apakah selama ini permasalahan selama pandemi Bu. Jadi menurut Ibu apakah sistem informasi pendidikan saat ini sangat berguna Bu pada setiap sekolah khususnya pada saat pandemi? Karena kita tahu kan Bu, sekolah-sekolah kan libur Bu. Ya. Jadi apakah sumber sistem informasi kepada dari sekolah ke orang tua itu sangat penting Bu pada saat ini? Ya, apalagi kan anak-anak di libur. Nah, jadi informasinya itu sekarang kan wali murid sudah canggih, mempunyai WA, mempunyai apa namanya itu grup WhatsApp ya. Ya, dari situlah guru-guru memberikan pelajaran kepada anak didiknya melalui wali muridnya ya. Wali muridnya kemudian wali muridnya kepada anaknya. Apalagi sekarang sudah di TVRI sudah ada dari TK sampai perguruan tinggi sudah ada di pelajaran. Ada pembelajaran Bu ya. Pembelajaran yang baru di TVRI. Ya. Gitu. Jadi sistem informasi itu pada saat ini sangat penting Bu ya. Sangat penting. Karena untuk menyambung dari guru ke orang tua Bu ya. Jadi pengumpulan tugas itu pemberian tugas itu melalui WA ya, melalui grup. Jadi penting juga Bu ya, jadi komunikasi guru, orang tua dan anak itu terjalin Bu ya. Walaupun tidak sekolah, anak-anak kan harus belajar di rumah, lebih kreatif lagi melalui tadi WA yang ada di grup-grup tadi. Jadi komunikasi guru dan orang tua semakin erat Bu ya. Jadi bagus. Pemantauannya itu lebih dekat Bu ya. Oke. Selanjutnya Bu, di sini saya akan menanyakan mengenai kurikulum Bu. Karena kan kita tahu kurikulum pendidikan di Indonesia ini setiap tahunnya selalu berubah Bu. Iya. Nah, saat ini juga Menteri Pendidikan kita adanya kurikulum baru yaitu tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, menurut Ibu sendiri, pandangan Ibu, apakah kurikulum tersebut akan efektif Bu jika diterapkan di sekolah dasar? Bagaimana menurut Ibu, pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka Belajar yang baru ini? Yang segala sesuatu itu kembali lagi ke sekolah dengan daerah-daerah, jadi dilihat pandangan-pandangan setiap sekolah sendiri. Kalau itu bagus, tapi itu melihat situasi, kondisi di tempat daerahnya masing-masing, tempat kita mengajar itu. Jadi itu tuh bagus Bu ya. Iya. Diterapkan di sekolah dasar. Tapi itu harus disesuaikan dengan tempat kita mengajar, situasi di mana, atau di daerah atau di kota atau di mana saja. Karena kalau kurikulum saat ini kan Bu, kalau di daerah kan mungkin ada yang belum terjangkau melalui WA tadi. Iya, mungkin wali muridnya tidak mempunyai misalnya ini HP misalnya. Kalau di kota kan kebanyakan itu sudah ada, jadi lebih lancar. Itulah maksud saya tadi, kita melihat kondisi di mana tempat kita mengajar. Karena emang dilihat Bu, kurikulum Merdeka Belajar ini lebih leluasa ke sekolah Bu. Jadi guru-guru itu mulai dari administrasi, mulai RPP dan lain sebagainya itu lebih dipersempit atau lebih dipermudah Bu. Jadi dulu kan berlembar-lembar RPP, kalau sekarang itu satu lembar saja Bu. Nah jadi menurut Ibu tadi benar sih, sesuaikan juga dengan daerah-daerah masing-masing, karena setiap daerah itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Bu ya. Kalau di kota mungkin emang lebih mudah Bu ya, karena segala sesuatu itu sudah ada. Iya, sudah ada semua. Jadi tinggal ditekankan lebih pada lancar saat di perdesaan atau desa, kabupaten Bu ya. Seperti itu. Oke. Nah Bu, mengenai penerimaan siswa baru Bu, karena saat ini kan juga kan penerimaan siswa baru kan terkendala melalui COVID-19. Karena adanya COVID-19. Jadi sesuatu di sekolah dasar itu mundur semua Bu ya jadwalnya, mulai dari penerimaan siswa baru. Nah mungkin saya akan menanyai ke hal seperti itu Bu. Nah di dalam pengelolaan peserta didik ada tahapan seleksi tentunya Bu ya untuk menerimanya kan Bu.
Nah, apa saja Bu syarat-syarat menentukan calon peserta didik di sekolah Ibu yang akan diterima dan juga yang tidak akan diterima? Nah, terus bagaimana proses Bu? Proses rekrutmennya dan juga seleksi siswa baru tersebut semasa sebelum pandemi ini Bu? Sebelumnya ini di SD kami itu syarat-syaratnya yaitu ya anak didik itu di atas umur 6 tahun, kemudian dia mempunyai akte kelahiran, kemudian membawa kakak keluarga. Nah, itu persyaratannya. Kemudian itu nanti diseleksi oleh ada tim sendiri, ya itu kan sebelumnya ada ini ada itu panitia PSBB untuk penerimaan baru ya, itu ada usus, kemudian orang-orang dalam ini menyeleksi yang mana lebih besar umurnya, itu yang diutamakan yang diterima. Nah, itu saja. Jadi ada tim sendiri tim sendiri. Ibu pernah tergabung di dalam tim? Pernah ya? Iya. Kami kalau di SD itu bergiliran. Ya, bukan ibu sendiri semua. Jadi tiap tahun itu bergantian, jadi merasakan semua ya? Jadi merasakan supaya tahu. Biar adil juga. Ya biar adil, biar merata lah, bagus. Lebih bagus kan begitu Pak. Nah Bu, saya akan lanjut pertanyaan Bu mengenai tenaga pendidikan. Nah, menurut Ibu bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidikan Bu pada masa sekarang pandemi kayak ini? Dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidikan dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah tersebut Bu? Di sekolah Ibu khususnya. Bagaimana Bu? Kenapa penting menurut Ibu? Ya penting sekali karena pengelolaan tenaga pendidikan tadi. Apalagi sekarang kan pendidikan guru-gurunya sudah berkurang. Oh iya, banyak pensiun Bu ya? Ada pensiun. Jadi itu diutamakan guru-guru yang baru tamat misalnya, jadi diusahakanlah supaya pemerintah maksudnya tuh supaya diterimalah di tempat guru yang kekurangan guru itu. Jangan sampai ada guru yang 2 kali itu ngajarnya. Jadi itu jangan lagi seperti itu ya. Supaya kebagian semua guru-guru yang sudah tamat kuliah itu. Jadi ada guru honorer Bu di sekolah itu? Ada. Jadi sering ada pelatihan nggak Bu? Jadi misal ada pemerintah pelatihan, jadi guru-guru muda ini yang dipanggil untuk ikut pelatihan seperti itu ada nggak Bu? Biasanya dari mahasiswa dari Muhammadiyah, biasanya dari SD kami itu Muhammadiyah. Ada pelatihan? Ada pelatihan ya, setiap tahun pasti ada. Pasti ada Bu ya. Jadi dengan cara adanya pelatihan Bu ya, dengan peningkatan tenaga pendidik itu sangat penting. Iya, harus banyak itu diterima itu. Apalagi guru kan sudah tua-tua, sudah pensiun semua. Iya, banyak adanya supaya generasi baru ya. Generasi baru kan mahasiswa sudah pintar-pintar semua. Teknologi dan lebih canggih dibandingkan guru yang lama. Itu lebih bagus itu. Nah, mungkin selanjutnya saya akan menanyai dengan pengelolaan biaya pendidikan Bu. Jadi mengenai kualitas pendidikan saat ini. Nah, menurut Ibu sendiri Bu, apakah ada hubungan Bu antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan itu sendiri? Biasanya itu dibantu oleh pemerintah. Pemerintah selalu mensuplai Bu ya bantuan. Biasanya itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya, duit bos duit. Uang bos. Iya, dibantu oleh pemerintah. Itu kepala sekolah yang mengelolanya untuk prasarana guru-guru, kepala sekolah, anak muridnya untuk memperlancar dalam bidang pendidikan. Ya. Jadi ada bantuan Bu ya, suplai dana dari pemerintah berupa dana bos itu 3 bulan sekali Bu ya. Itu sangat baik Bu ya, berarti ada pengaruh Bu ya. Bantuan ini terhadap kualitas, agar terjamin kualitas ini disuplai terus Bu ya. Dengan kekurangan itu. Harus dipantau karena itu lebih baik. Untuk kasihan anak-anak didik kalau tidak diberi bantuan. Apalagi guru-guru honor. Iya benar. Guru-guru honor itu jadi harus itu dipantau. Uang bos itu bisa dipergunakan juga untuk guru honor Bu ya? Iya, itu untuk
gajinya gaji juga guru honor. guru honor ya. Ya karena kan kalau guru honor ini kembali lagi Bu ya, yang gajinya itu ke sekolah Bu ya. Iya. Jadi uang bos itu diolah kembali, salah satunya untuk Prasarana dan juga ya, guru honor tadi Bu ya. Nah, karena kasihan juga Bu ketika guru honor itu ya, ada yang 3 bulan sekali, ada yang bulan sekali. Jadi apalagi sesuai dengan ya, sekolahnya sendiri Bu ya. Iya. Dia itu pemerintah tuh harus dengan guru honor itu harus perhatian lebih lagi ya, lebih tinggi lagi. Ya kasihan. Ya, jadi harus adanya perhatian kembali pemerintah itu terhadap guru honor. Karena guru honor itu penting juga Bu ya. Karena saat ini kan sekolah-sekolah emang kekurangan guru. Jadi yang untuk menutupi itu kan salah satunya guru honorer gitu kan Bu ya. Ya di samping itu juga guru honor kan kalau gajinya kecil gimana lah, kasihan 3 bulan sekali ya, lebih baik sebulan sekali. Anak-anak apalagi jauh rumahnya, tempat tinggalnya jauh-jauh gitu ya. Jauh-jauh tempat tinggalnya, dia kesini kan ada biaya ongkos untuk beli bensin ya, apalagi anak laki-laki. Kasihan dia, itu diperlukan pemerintah itu harus memperhatikan lah guru-guru honor. Benar. Ya. Nah selanjutnya Bu, terkait fasilitas, tadi Bu sudah singgung juga mengenai fasilitas dari dana bos. Saya mau menanyakan apakah fasilitas berupa sarana dan prasarana di sekolah Ibu sudah memadai Bu di tempat Ibu bekerja, sehingga dapat menunjang Bu, karena tidak terlepas dari prasarana ini kan sangat penting Bu dalam proses pembelajaran. Harus apalagi kan sekarang kan sudah canggih, harus diperhatikan alat-alat peraganya, ya, buku-buku pelajarannya, terutama buku pelajarannya, alat-alat peraganya itu harus diperhatikan. Di Ibu bagaimana Bu? Kalau di tempat Ibu, alhamdulillah sudah diperhatikan oleh kepala sekolah. Sudah ada peningkatan Bu ya, dari per tahun itu ada peningkatan Bu ya? Ya. Pakai sekarang sudah pakai proyektor. Ada proyektor sekarang Bu ya? Sudah banyak maksud Ibu tuh perubahan ya. Oleh dibantu oleh pemerintah tadi ya. Jadi emang menurut Ibu fasilitas itu pengaruh juga ya? Pengaruh, apalagi anak-anak didik agar efektif belajar itu Bu ya? Supaya dia dapat respon dari alat peraga tadi, lebih cepat nangkep ya kalau ada alat peraga. Oke. Nah baik Bu, ini pertanyaan yang terakhir Bu, pertanyaan yang ke-10 sudah tidak terasa, sudah 10 pertanyaan hampir saya tanyakan kepada narasumber saya. Pertanyaan yang terakhir Bu, mengenai pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah, masyarakat, khususnya orang tua, siswa Bu, pada saat wabah pandemi ini di dalam proses belajar mengajar. Bagaimana Bu? Hubungan Bu, guru, masyarakat tuh orang tuanya Bu. Bagaimana hubungan? Apakah terjalin semakin erat? Kalau dulu kan kurang, mungkin sekarang ini intens lagi, lebih akrab lagi. Bagaimana ya, hubungannya? Pendapat saya ya melalui COVID-19 ini ya hubungan antara guru dengan murid ya itu lebih akrab. Karena biasanya guru tidak menelpon wali murid, ini kan dia melalui WA bisa dapat melepon, bisa dapat dia WA, itu lebih dekat, lebih lebih terjalin lagi, lebih erat ya hubungannya itu. Jadi ada hikmah di balik wabah ini ya. Jadi komunikasi yang tadinya kurang ya, lebih baik terjalin Bu ya. Tidak tahu dengan wali murid si A misalnya dengan si B tidak tahu. Nah sekarang sudah ada wabah ini lebih dekat lagi, lebih mengetahui lagi, lebih dekat. Benar-benar. Jadi semua ini musibah ini teman-teman ada hikmahnya untuk kita, khususnya di hubungan antara guru, orang tua dalam mengetahui pendidikan anaknya. Juga komite juga harus kita lebih dekat juga. Komite itu dalam ruang kita juga. Jadi semuanya itu sebenarnya harus komunikasi yang paling penting Bu ya. Tanpa komunikasi, tanpa kebersamaan tidak berjalan dengan lancar. Oke. Nah Bu, mungkin itu saja Bu yang saya tanyakan mengenai Bu, 10 pertanyaan mengenai pengelolaan pendidikan khususnya di sekolah dasar. Terima kasih Bu waktunya. Saya telah mengganggu waktu Ibu, mungkin telah mengganggu waktu Ibu istirahat. Inilah teman-teman hasil wawancara saya. Ada 10 pertanyaan yang telah saya tanyakan kepada narasumber saya mengenai pengelola pendidikan khususnya di sekolah dasar. Jadi banyak hal yang kita dapatkan dari wawancara ini. Mungkin ke depan
kita sebagai mahasiswa maupun calon-calon pendidik itu perlu melakukan kegiatan-kegiatan mewawancarai dengan guru kita ataupun sekolah-sekolah yang perlu kita perhatikan. Yang terpenting kita itu perlunya adanya komunikasi dan kolaborasi di satuan pendidikan untuk menjamin pendidikan itu yang lebih baik. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih telah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga bisa membuka wawasan kita sama-sama. Setelah ini kita membuat program atau gebrakan baru untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Terima kasih.